محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وكل من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. هو الأبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وأذن لصبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى العلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بأذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بأذن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت علي نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi sehat dan afiat oleh Allah dan masih mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita menjadi orang Islam, menjadi orang mukmin, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat semua ini tetap ada pada kita, ada pada keluarga kita, pada jamaah kita, dan mudah-mudahan Allah menjaganya sampai kita menghadap padanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya di dalam pagi hari ini diminta oleh Ustaz Hasin Syafrawi untuk mewakili karena beliau sakit. Marilah sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan jamaah yang sakit disembuhkan oleh Allah. Ustaz Hasin Syafrawi, Pak Sabiun dan jamaah-jamaah yang lain, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan dan mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita dari segala bala, dari segala wabak yang menimpa kepada manusia semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan keterangan fadilah mencari ilmu, fadilah mencari ilmu, fadilah mengaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin," bahwa mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Fi riwayatin wa muslimatin, dan wajib juga atas setiap orang muslimah, yaitu orang Islam perempuan. Artinya kita wajib menjadi orang yang berilmu, karena dengan ilmu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah kita ini apabila ibadah kita ini dikerjakan, dilakukan sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ilmu. Artinya kita mengerjakan ibadah taat kepada Allah SWT itu semua harus pakai ilmu, harus ada ilmunya. Dalam kitab Zubat, wa ta'atun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan ibadah, mengamalkan taat dengan tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang ada ilmunya, kita puasa ada ilmunya, kita haji ada ilmunya, ya, kita zakat ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Para jamaah semua memuliakan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim alal abid fadli ala adnakum, keutamaan daripada orang yang punya ilmu daripada orang yang bodoh itu seperti keutamaannya aku atas paling rendahnya kalian semua. Jadi derajatnya orang yang berilmu dengan sangat tinggi sekali. Rasulullah mengatakan fadli ala adnakum, seperti derajat saya, keluhuran saya, kemuliaan saya atas yang paling rendah di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada
Tidak ada keutamaan yang lebih utama daripada kita mempunyai atau mendapatkan ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat daripada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Diangkat bukan hanya satu derajat, tapi derajat, banyak derajat, banyak derajat dengan lafaz jamak. Ya. Kemudian nanti di hari kiamat, ulama itu kedudukannya sudah nabi. Jadi sudah nabi para ulama. Dan para anbiya itu di bawahnya kedudukan para anbiya ini adalah kedudukan apa itu yang dicapai oleh para ulama. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ulama ummati ka-anbiya Bani Israel. Ulama daripada umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Karena sudah Rasulullah SAW tidak ada nabi lagi. Rasulullah adalah akhirul anbiya, adalah akhir daripada nabi. La nabiyya ba'di. Rasulullah mengatakan tidak ada nabi lagi, sudah aku. Ana khatamun nabiyyin, saya pungkasan daripada semua nabi. Tetapi Allah menjadikan daripada umat Muhammad ini, umat Rasulullah SAW ini orang-orang yang alim, yang mereka kedudukannya ka-anbiya'i Bani Israel, seperti nabi-nabi Bani Israel. Apa yang mengangkat menjadikan mereka kedudukannya sangat mulia? Tidak lain adalah karena ilmunya. Karena ilmunya. Hal yastawi alladhina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama. Allah mengatakan la hal yastawi alladhina, hal makna nafi, tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang itu orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu hendaklah kita gati atas ilmu, gati ngaos, ya. Kita harus memperhatikan, ya, harus, ya, dari anak-anak kita arahkan untuk mengaji, untuk mendapatkan ilmu. Kita kirimkan ke pondok-pondok atau ke langgar-langgar untuk mengaji, bukan hanya Al-Quran tapi ilmu agama. Karena ilmu agama ini sangat penting sekali, berkaitan dengan berkaitan dengan diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan faqihu fid din." Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, suatu kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, maka akan dingertikan kepada agamanya. Ngerti kepada agamanya tentunya dengan mengaji, dengan belajar. Jadi tidak ada datang sendiri ilmu itu, tapi kita harus mengaji. Al-ilmu bita'allum, ngaji itu pakai ngaji, pakai belajar. Nggak ada ilmu itu datang sendiri. Seperti orang ingin kaya, tidak ada duit itu datang sendiri, tapi harus bekerja, harus berusaha. Tanpa usaha, tanpa bekerja, nonsen, ya, akan menjadi orang kaya. Orang yang alim juga begitu, ya. Tidak akan menjadi orang alim kecuali dengan belajar. Makin dia banyak belajarnya, makin banyak ilmu yang dia dapatkan. Bil ijtihad tunalu kullul murad. Maka dari itu banyak para ulama-ulama zaman dahulu itu riyadhah dalam mencari ilmu. Dia menempuh perjalanannya sangat jauh. Abah saya dulu mengaji sampai ke Termas, Pacitan sana. Saya pernah datang ke sana, Masya Allah jauhnya. Kalau sekarang ditempuh dengan kendaraan mudah, dalam waktu hitungan jam udah nyampe. Tapi zaman dulu dari Jember ke Pacitan susah sekali. Malah santri pondok yang ribuan itu kalau udah pulang tidak ada bis yang mengangkut mereka. Sehingga dari pondok itu ke mana itu dari Termas, dari Pacitan itu ke mana itu ke Ponorogo,
Ponorogo itu, ya. Ponorogo apa ya? Sing celak kali Pacitan, Ponorogo. Jalan kaki. Termasuk guru saya 12 tahun Kiai Hamid belajar di sana. Ya, ya. Nah, apa itu? Jalan kaki. Demi apa itu? Ya, rekoso sing ya kados ngoten niku. Tujuane napa? Kepingin dadi wong sing alim, kepingin oleh ilmu. Dengan tirakat kadang-kadang dengan apa itu? Kiriman yang kurang. Yang pas-pasan bahkan kurang. Mangani duduk sego, tewul. Sampai saya waktu ke sana itu masih banyak anak-anak pondok yang makan tewul itu. Makan tewul. Ya. Jadi di sekitar pondok itu rumah-rumah itu dibuka untuk warung untuk para santri-santri itu. Jadi segone ini ku tewul. Sampean bener makan tewul. Ya. Jadi itu dari ya jadi apa itu triadhah, tirakat ya. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, karena orang yang mencari ilmu dengan tirakat itu ya lebih cepat dia dapat ilmu, dapat ilmu daripada yang tidak tirakat ya. Orang yang selalu dalam keadaan lapar, tidak selalu kenyang, itu lebih mudah ilmu itu masuk daripada orang yang selalu kenyang. Dalam satu hadis al-bitnah tuzhibul fitnah, bahwa kekenyangan itu membuatkan akal atau pikiran ini tumpul, badan cerdas. Ya, betul ya. Karena di pondok itu perlu banyak mengaji, perlu banyak menghafal. Ya, menghafal yang mana yang nadzuman nahwu, sorob, yang fikih semua itu, hang hadis ya. Itu dihafal, bukan hanya masalah bukan ilmu tafsir atau hadis saja yang banyak diajarkan orang kan, ilmu tafsir, hadis, tapi ilmu fikih, ilmu usul, ilmu hadis ya. Ayah saya ada satu kitab Manhaj Zawi Nadhar ya, ini ya karangan Imam Suyuti yang disyarahi oleh Syekh Mahfud Termas, saudaranya Kiai Termas itu Kiai Demyati mempunyai kakak bernama Kiai Mahfud. Kiai Mahfud itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari ya, mengajar di Mekah sampai meninggal di Mekah, terkenal dengan Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu memberi syarah itu Manhaj Zawin Nadhar, itu ada sanadnya. Dari ngaji kepada Kiai Hasyim ngaji pada ini. Jadi gurunya punya sanad, belajar pada gurunya terus pada gurunya sampai nyambung kepada pengarang kitab. Ya, sampai sanad-sanadnya itu diperhatikan, ada sanadnya ya. Ini ya. Nah, saya lihat kamarnya guru saya itu di pondok itu semuanya udah dibangun, udah dibongkar, ditingkat, dibangun, saya sedaya kecuali komplek yang ditempati oleh guru saya Kiai Hamid itu tidak dibongkar, dibiarkan seperti itu dari zaman itu, dari zaman tahun berapa itu, sebelum ya tahun 30-an ya, karena tahun 40-an itu ayah saya sudah kawin, tahun 45 sudah lahir kakak saya yang bernama perempuan itu tahun 45 ya, kemerdekaan 45 ya. Jadi ya, tahun 30-an ya, selama 3 tahun di sana itu tuh kamarnya guru saya itu hanya ambane lawang kupu tarung niku dawa ngene 2 meter. Jadi cukup untuk orang satu ya, orang satu tidur. Karena di waktu itu kasih kamar khusus dadi lurai pondok. Itu sampai sekarang diabadikan kamar itu, kamare Romonya Kiai Hamid. 12 tahun. Mondok ndak sebentar, setahun 2 tahun. Sekarang kan mondok ya. Ya, sebentar-sebentar orang mendapatkan ilmu itu, mondok itu ya harus ya menempuh
harus banyak yang dipelajari itu ya memerlukan waktu yang panjang, waktu zamani. Seperti Kiai Hasyim mondok di Mekah berapa tahun, Kiai Khalil, ya, Kiai Nawawi, ada yang pulang, ada yang enggak. Seperti Kiai Nawawi Banten enggak pulang, terus kawin orang Mekah sampai meninggal di Mekah, ya. Nah ini ya. Jadi ini ijtihad seperti itu perlu kita tiru, perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita supaya ya menjadikan motivasi bagi mereka dalam mencari ilmu. Mencari ilmu. Kalau bisa sudah salat subuh seperti sekarang ini, duduk dulu mengaji kepada yang ngajar siapapun yang mengisi setiap hari itu ya. Kalau tidak bisa selama seminggu itu ya jangan sampai ditinggal. Kalau tidak bisa dilakukan setiap hari, jangan ditinggal ya setiap hari. Jadi ya kita isi setiap dalam satu minggu ini kegiatan kita mengaji, karena ya Rasulullah SAW bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan. Siapa yang keluar dari rumahnya jalan ya menempuh jalan menuju satu tempat untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan, maka dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Ini janji Rasulullah SAW, dimudahkan jalan menuju surga. Bukan dengerin dari corong, bukan. Karena udah denger ya udah enggak mau datang ke masjid, enggak mau mengaji, enggak tahu datang ke tempat ya di mana pengajian itu ya. Karena lain ya, kalau kita mendengarkan dari radio, dari TV, dengan dari corong, itu dengan kita menghadap sendiri kepada guru yang mengajar, mendengarkan sendiri dari lisannya, menerima sendiri dari lisannya, itu lain ya. Ada barokah tersendiri ya ada. Jadi tidak sama ya. Maka dari itu di sini Rasulullah salaka tariqan, salaka itu dengan kaki, berjalan dengan kaki. Dia keluar ya tidak harus jalan ya, bisa dengan naik, kalau udah tua naik dengan kendaraan sepeda motor ya, atau mobil atau sepeda ya. Sahalallahu lahu, jadi ini satu bisyarah, orang yang mencari ilmu ya akan dimudahkan jalan. Bahkan orang yang mati di waktu mencari ilmu mati syahid, mati syahid. Man mata dalam satu keterangan ya fi talabil ilmi atau ya au kama qal mata syahidan au kama qal, dia mati syahid ya. Dari besarnya fadilah orang yang mencari ilmu. Demikian juga kalau orang yang mencari ilmu fadilahnya seperti itu, orang yang mengajar ilmu juga begitu. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada orang yang mengajarkan ilmu, menjadikan orang ngerti kepada agamanya. Tidak ada. Sangat besar sekali fadilahnya. Iya, ya. Jadi orang yang punya ilmu dituntut dia mengamalkan ilmunya. Selain itu juga dituntut dia mengajarkan ilmunya. Maka dari itu Imam Ghazali mengatakan man alima wa amila wa 'allama. Orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu, yud'a 'aziman, maka dia dipanggil oleh Allah SWT orang yang agung, fi malakutis samawati wal ard, di kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya di sisi Allah SWT di kalangan para malaikat ya, dipanggil orang yang azim. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Karena dari itu Rasulullah SAW, para sahabat semua menjadi orang-orang yang alim, menyebar ke seluruh penjuru ya, dunia, bukan menetap semua di Madinah atau di Mekah, tidak, keluar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak, ada yang lebih jauh lagi, ada yang ke Afrika. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya bukan karena mereka yang mereka rela meninggalkan tanah airnya untuk menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu ya, keluar dari ya tumpah darahnya dari negaranya
dalam rangka untuk berdakwah, nggak akan nyampe ilmu ke Indonesia, nggak akan nyampe ilmu ke negara kita ini. Tapi berkat mereka para ulama itu, yang mereka datang ke tanah Jawa ini mengajarkan ilmunya, para ulama-ulama, para habaib dari Hadramut, para wali songo itu habaib, dan nasab-nasabnya terus laki-laki nyambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, ya, Sunan Kudus. Ini Habib, Sayyid ini semua karena nasabnya nyambung pada Rasulullah SAW. Wali Songo itu kecuali 2 yang bukan Sayyid, Sunan Muria sama Sunan Kalijogo, asli orang Indonesia, Raden, ya, Raden. Tapi kalau Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini semua adalah orang Arab. Mereka datang ke tanah Jawa menyebarkan Islam dengan tanpa peperangan, ya. Raja-raja di Jawa, kerajaan-kerajaan ini tunduk kepada mereka sehingga Indonesia menjadi negara Islam, alhamdulillah, berkat mereka, ya, berkat ilmu mereka, ya, ilmu mereka. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mencari ilmu dimanapun berada ilmu itu. Maka dari itu para ulama-ulama banyak yang melancong ke Mekah, ke Mesir dalam rangka untuk mencari ilmu, ya, seperti Ki Hashim, Ki Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu ulama, ya, ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah, bukan wahabi, bukan salafi, bukan. Coba lihat itu. Kalau orang salafi tidak ada pakai sorban itu. Di Ponorogo itu ulama. Coba itu kan dilihat pakai sorban, pakai jubah, ya, bukan salafi, bukan wahabi itu. Kalau orang wahabi, orang salafi tidak mau pakai sorban, ya. Ciri-cirinya wong salafi, wahabi yang mengajarkan mengajarkan tahlil haram, ya, tawasul haram, syirik, ziarah kuburan haram, ndongakno bapake haram. Itu, ya, dia tidak mau ta'ammum, serban tidak mau takhattum, pakai akik, pakai cincin, tidak mau, haram katanya. Pakai cincin haram, kan Nabi pakai cincin, ya, sekalipun tidak ada matanya pakai cincin. Wa tarahum itu mendoakan orang tua, tarahum, ya, paham yang sangat sesat sekali, ya. Masa mendoakan orang tuanya katanya haram, tahlilan sama dengan memasukkan orang tuanya ke neraka, padahal kita diperintahkan Qur rabbirhamma kama rabbayani al-Qur'an. Doakan orang tuamu, berilah rahmat kepada kedua orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira. Berarti mereka memelihara saya dari kecil. Doa kita kepada orang mati itu nyampe. Kalau tidak nyampe, tidak ada gunanya. Rasulullah memerintahkan kalau ada orang mati disalatin. Itu kan mendoakan orang yang sudah mati, mendoakan orang lain kan. Berarti nyampe, ya. Ya biasanya wong sing keras-keras ilmune kurang. Ya, ilmune kurang. Ndak cukup ilmune, ya. Orang itu makin luas, ilmunya itu makin toleran dia. Ya, ndak kenceng-kenceng. Ndak setiap orang yang berbeda dengannya disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, ya. Nggih. Ini ya kita, ya. Antara ulama itu ada perbedaan. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik ada, ya, 7.000 masalah yang tidak sama, berbeda. Padahal murid sama gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i ada 4.000 masalah yang berbeda. Padahal gurunya, ya. Ini semua ya mempunyai dalil sendiri-sendiri, tidak harus murid harus mengikuti semua pendapat gurunya, tidak. Kalau ada hadis yang sahih yang baru dia temukan, dia pakai, tidak apa-apa. Tapi toleran mereka. Imam Syafi'i waktu ziarah kepada Imam Abu Hanifah selama seminggu mengenal Al-Quran, dihadiahkan kepada gurunya Imam Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwa pendapat beliau bahwa doa daripada orang hidup akan nyampe kepada orang yang mati. Tidak usah pakai dalil sudah. Jadi yang diamalkan oleh beliau itu, ya. Jadi wong sing bodoh niku ndak perlu golek dalil dhewe apa firman Allah ya apa hadise mboten.
Delok sing dilakoni ambek wong sing alim, sampean tiru selamat pun sampean. Delok sing dilakoni ambek wong alim, sampean contoh selamat sampean. Delok sing dilakoni ambek wong sing alim, sampean lakoni selamat sampean. Nggih. Kapan weruh dalile luwe afdol ngoten. Tapi mboten sampai iku ngaji dhisik kan ngoten. Kemudian selama di masjidnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak kunut. Padahal Imam Syafi'i satu-satunya imam yang mewajibkan kunut. Kunut. Allahumma hadina bi man hadait. Imam Malik mboten enten. Imam Abu Hanifah mboten enten. Imam Hanafi mboten enten. Sing mewajibkan hanya apa yang ya mengatakan sunat ab'ad. Itu kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, tidak wajib, ya tidak termasuk rukun, tapi sunat ab'ad. Artinya kalau ditinggal ada dua sunat ab'ad itu. Kunut sama tahiyat. Sama tahiyat awal. Ini kalau ditinggal dia harus sujud sahwi. Dengan sengaja dia harus sujud sahwi, ya. Wis ngadeg mestine tahiyat, ya, 2 rakaat. Ndak usah tuh sampean balik maneh. Batal sembahyang sampai setelah bus biruknen wis mlebu nglakoni rukun, ojo balik nang ngene sing sunat. Batal sembahyang. Batal sembahyang wis mlebu nang sing rukun, wis nglakoni rukun. Ya, wis bayang riyo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wis lali ndak Allahu Akbar ping 7 rakaat pertama, ping 5 rakaat sing kedua makmume. Allahu subhanallah, 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 mbek bingung imame. Akhir balik Allahu Akbar. Wis mari maca Fatihah iku talabus wiruknin, ndak oleh balik maneh. Apa? Nglakoni sing sunat, batal mbayangi. Ono aturane fikih niku. Kan ngoten. Nah, ini ya. Terus Imam balik napa Imam Syafi'i. Bareng pun mulai selama seminggu ini mboten kunut. Dan pesarian niku, dan masjid niku. Wangsul muridé sing bareng Imam Syafi'i ini Imam Rabi tanglet. Yai jenengan imam jenengan mengatakan bahwa kunut niku wajib. Harus kita kunut. Tapi jenengan kok mboten kunut selama seminggu. Oh iya. Tak jawab ya. Aku menghormati menghargai pendapat Imam Abu Hanifah sing muni lek kunut iku ndak sunat. Jadi ndak sunat, ndak perlu dilakoni lek ndak sunat niku. Nggih, ndak sunat abad. Apa meneh wajib. Nggih. Aku menghargai. Oleh karena itu saya di hadapan Imam Abu Hanifah sekalipun beliau sudah meninggal, ndek pesareane wis wafat, aku ndak kunut menghargai. Ini intoleran ini namanya. Udah meninggal orangnya, tapi ndak mau dia karena pendapatnya mengatakan ndak sunat, apalagi wajib. Ya. Nah, ini yang perlu kita contoh. Ya, ojo perkara kecil gedhe-gedhekno. Ya, kisru akhirnya. Wong tahlilan dibubarno. Mun ribut. Nggih. Memaksakan kehendaknya untuk mengikuti pahamnya, padahal pahamnya belum tentu benar, apalagi kalau tidak benar. Ndak tahlilan maca la ilaha illallah subhanallah kalimat thayyibah, mari ngono keimangan sedekah kan, sedekah. Nggih. Kok di kafir-kafir, musyrik-musyrik ya, di bid'ah ya. Sing kafir sapa? Muni la ilaha illallah dikafirno. Yang sing kafirno sing kafir. Nggih. Jadi maka dari itu ya kita perlu untuk banyak ya mengaji ya, duduk dalam majlis seperti ini untuk mendengarkan keterangan dari para guru yang dengan demikian bisa menghilangkan kebodohan kita, menghilangkan kebodohan kita, menjadikan kita orang-orang yang ngerti dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد واصبر وأنا على الناس سلامة في الدين وعافية وصلى الله